Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selalu berbahagia, semoga selalu bersemangat dalam menjalani hari-harinya ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang beberapa pertemuan terakhir ini kita sudah pelajari, yaitu berkaitan dengan materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, sebelum kita lanjutkan materinya pada pagi hari ini, saya punya sedikit pemanasan nih. Nah, jadi di sini ada soal. Ini jika dilihat sepintas, soal ini adalah soal tentang persilangan dihibrid ya. Persilangan dengan dua sifat beda. Nah, seperti yang kalian lihat, di situ ada tanaman jagung bertongkol besar dan berbiji kecil. T besar, T kecil, B kecil, B kecil, yang disilangkan dengan tanaman jagung bertongkol kecil dan berbiji besar. T kecil, T kecil, B besar, B kecil. Nah, jika kita lihat, di situ berarti tongkol besar atau dilambangkan dengan T besar, T kecil, artinya sifat besar atau T besar itu lebih dominan terhadap sifat kecil ya. Sama juga dengan biji besar atau B besar, B kecil, itu dia juga artinya B besar lebih dominan terhadap B kecil ya. Kemudian soal lanjutnya, jika diperoleh keturunan 16 tanaman, berapakah banyaknya tanaman jagung yang berfenotip tongkol besar, biji besar? Nah, kalau kayak gini, kita harus silangkan dulu ya, kita harus buat dulu diagram persilangannya. Lalu ternyata di situ diketahui diperoleh keturunan 16 tanaman. Nah, bagaimana kemudian mengerjakannya? Sekarang kita akan coba kerjakan ya. Oke, di sini kita akan mencoba mengerjakan. Sebentar, saya pasang dulu untuk pen-tabnya. Oke. Nah, di sini kita punya T besar, T kecil, B kecil, B kecil, disilangkan dengan T kecil, T kecil, B besar, B kecil. Nah, sebelumnya kita harus identifikasi dulu gametnya, atau kita tulis sebagai G di sini. Gametnya berarti kita punya gamet T besar, B kecil, dan T kecil, B kecil untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, kita akan punya gamet T kecil, B besar, dan T kecil, B kecil, ya. Oke, apakah sudah sesuai? Sama-sama ngecek. Oke, nah gametnya sudah kita uraikan. Nah, kemudian filial pertamanya bagaimana? Nah, filial pertamanya di sini kita akan buat tabel lagi. Tabelnya adalah T besar B kecil dengan T kecil B besar di atas, kemudian T kecil B besar, dan T kecil B kecil. Nah, di kolom yang pertama, kita kemudian akan punya T besar, T kecil, B besar, B kecil. Kolom selanjutnya kita akan punya T kecil, T kecil, B besar, B kecil, T besar, T kecil, B kecil, B kecil, dan yang terakhir adalah T kecil, T kecil, B kecil, B kecil. Nah, ini adalah keturunan yang dihasilkan. Kemudian, tadi dikatakan bahwa dia menghasilkan 16 keturunan. Nah, sifat yang ditanyakan adalah sifat apa? Sifat tongkol besar dan berbiji besar. Yang mana tongkol besar dan biji besar? Nah, di sini ini adalah tongkol besar dan biji besar. Sedangkan yang sebelah sini dia tongkolnya kecil, biji besar. Di sini tongkol besar tapi bijinya kecil, dan yang terakhir adalah tongkol kecil, biji kecil. Jadi kita punya 1/4 dikalikan dengan 16. Mengapa 16? Karena tadi dihasilkan 16 keturunan.
Artinya akan dihasilkan 4 buah keturunan yang memiliki tongkol besar dan juga biji besar seperti itu. Jadi, jika kalian menemukan soal yang ada diketahui berapa jumlah keturunannya, itu kalian cukup mengalihkan dengan hasil yang sudah kalian dapatkan dari tabel seperti itu. Oke, nah kita akan kembali di soalnya ya. Jadi banyak tanaman jagung yang berfenotip tongkol besar dan biji besar itu adalah 4 buah tanaman seperti itu. Oke. Nah, saya rasa materinya cukup mudah ya. Jadi nanti cukup kalian silangkan seperti biasa, kemudian dikalikan dengan berapa sih yang diketahui banyak keturunannya seperti itu. Oke, kita sekarang akan masuk ya ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup dan pola persilangannya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Jadi, yang pertama, kita akan melakukan identifikasi kromosom laki-laki dan juga perempuan, yang tentunya pasti akan berbeda ya. Kemudian, kita juga akan memahami mekanisme variasi antar makhluk hidup itu bagaimana variasinya. Dan yang terakhir, kita akan memahami mekanisme pewarisan sifat dari induk kepada anakannya itu bagaimana, seperti itu. Nah, yang pertama, sekarang kita akan melakukan identifikasi kromosom antara kromosom laki-laki dan juga kromosom perempuan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, di sini saya sudah punya gambar ya. Gambar yang ada di layar kalian, silahkan kalian cermati dengan baik. Nah, pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah kromosom penyusun sel tubuh manusia? Nah, bisa kalian hitung ya dari tabel itu. Nah, ternyata setelah kita hitung, jumlah kromosom penyusun sel tubuh manusia itu ada 46 buah atau 23 pasang. Nah, apakah kromosom tersebut berpasangan? Ya, tentu ya. Di gambar kalian itu juga dia berpasangan yang terdiri dari 23 pasang seperti itu. Nah, adakah perbedaan kromosom penyusun tubuh perempuan dan juga laki-laki? Nah, di gambar kalian itu yang sebelah kiri adalah perempuan dan yang sebelah kanan adalah laki-laki. Nah, untuk melihat perbedaannya, silahkan dilihat pada kotak ya. Jadi, di kotak itu, kromosom tubuh perempuan itu bisa ditulis dengan XX. Sedangkan pada kromosom tubuh laki-laki yang di sebelah kanan, itu dituliskan sebagai XY. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa ada 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 1 pasang kromosom seks atau gonosom seperti itu. Nah, berapakah jumlah kromosom pada sel sperma? Nah, di situ bisa kalian lihat ya, sel sperma itu yang kanan. Nah, ternyata ada 23 buah seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah kromosom sel sperma dan sel ovum dalam keadaan berpasangan? Tidak, ternyata dia tidak berpasangan. Ingat, waktu pembentukan sel kelamin, dia pembelahannya secara apa? Mitosis atau meiosis? Nah, silahkan diingat lagi ya. Oke, nah dari sini kita lanjutkan. Nah, bisa kalian lihat di layar kalian bahwa di situ ada diagram kromosom, yang mana parental atau induknya itu kan laki-laki dan perempuan. Nah, yang warna hijau itu adalah laki-laki, dan yang warna kuning itu adalah perempuan di baris parental atau induk ya. Nah, jadi saat pembentukan gamet, kromosom laki-laki dia akan terurai menjadi 2, yaitu 22 autosom ditambah kromosom X dan juga 22 autosom ditambah kromosom Y. Nah, berbeda dengan yang perempuan, kalau yang perempuan dia gametnya diuraikan akan menjadi 22A ditambah kromosom X yang ada 2 buah. Nah, karena ada 2 buah dan itu adalah sama, jadi pada gamet cukup ditulis 1 saja.
Nah, dari persilangan antara gamet-gamet tersebut yang bersilang secara bebas, filialnya atau anakannya itu akan menghasilkan yang warna hijau atau anak laki-laki dan yang warna kuning atau anak perempuan. Asalnya dari mana? Dari gamet 22A tambah X atau gamet 22A tambah Y yang berpasangan dengan gamet dari perempuan. Seperti itu. Jadi, dari sini kalian bisa ketahui bahwa sifat anak itu diturunkan dan merupakan gabungan dari dua sifat induknya. Seperti itu. Oke, lalu pewarisan sifat pada makhluk hidup itu dapat terjadi pada apa aja sih? Pada sifat apa aja sih? Sebelumnya kalian kan juga sudah mengidentifikasi ya sifat kalian, sifat orang tua kalian yang sama yang apa, yang mungkin sifat kalian adalah perpaduan dari kedua sifat orang tua kalian. Nah, pewarisan sifat pada makhluk hidup ini terjadi pada apa saja? Nah, di sini salah satu contohnya adalah warna kulit, kemudian perlekatan cuping telinga, kemudian pewarisan bentuk rambut, apakah rambut itu lurus, keriting, ikal. Nah, kemudian pewarisan bentuk pertumbuhan rambut, seperti itu. Nah, bagaimana persilangannya? Kita coba silangkan ya. Sekarang saya akan buka whiteboard dulu. Nah, yang ini tadi sudah cukup, akan saya hapus. Oke, nah di sini kita akan mencoba melakukan persilangan terhadap warna kulit. Nah, jadi persilangan warna kulit. Misalnya ada seorang laki-laki berwarna kulit putih yang dikodekan dengan P besar, menikah dengan seorang perempuan yang kulitnya itu hitam atau P kecil ya. Nah, di sini bagaimana kondisi keturunannya? Kita akan uraikan dulu gametnya. Kita uraikan dulu gametnya. Gamet laki-laki terdiri dari P besar, sedangkan gamet perempuan terdiri dari P kecil. Jadi nanti keturunan pertama, oh ya ini tadi lupa ya kasih P1. Nah, filial pertamanya itu akan menjadi P besar atau P kecil yang dibaca. Oke, jika P besar dominan terhadap P kecil, maka anaknya itu akan kulitnya putih. Nah, tapi jika P besar dan juga P kecil itu sama-sama kuat, akan muncul sifat baru atau yang namanya intermediate. Ya, jadi jika P besar sama kuat dengan P kecil, maka akan memunculkan sifat baru. Sifat barunya apa? Sifat baru yang merupakan perpaduan dari dua sifat induknya. Jadi akan muncul sifat baru. Oh, mungkin perpaduan antara kulit putih dan juga kulit hitam itu berarti misalnya adalah sawo matang seperti itu ya. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian yang kedua misalnya adalah bentuk rambut ya. Nah, di sini diketahui seorang laki-laki rambutnya itu keriting. Jadi kita tulis L kecil, L kecil. Menikah dengan seorang perempuan yang rambutnya itu tidak lurus tapi tidak keriting. Jadi dia ikal atau L besar, L kecil. Nah, kita uraikan gametnya. Gametnya yang depan itu jadi L kecil, yang belakang adalah L besar dan L kecil. Bagaimana kondisi keturunannya? Kita silangkan menggunakan tabel, Kak. Nah, jadi di sini tadi kan sifatnya apa? Dia dinamakan ikal ya, atau perpaduan. Berarti kalau seperti ini, L besar tidak dominan ya, L besar tidak dominan terhadap L kecil. Jadi dia muncul sifat baru. Bagaimana kondisi keturunannya? Nah, keturunannya di sini dia akan berambut
ikal dan juga berambut keriting seperti itu. Nah, saya rasa mudah sekali ya karena kita juga sudah sering mencontohkan. Oke, kita akan kembali ke materi. Nah, bagaimana untuk perlekatan cuping telinga, kemudian bentuk pertumbuhan rambut, sama saja. Nanti tinggal disilangkan, jangan lupa diuraikan gametnya, kemudian diperhatikan dominan atau tidak dominannya, ya. Selanjutnya di sini ada kuis. Nah, kuis ini juga akan saya kirimkan melalui WhatsApp dan juga Google Classroom kalian. Silahkan kuis ini dikerjakan di buku masing-masing. Nanti kuisnya akan terdiri dari 5 nomor soal. Silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Semua harus mengerjakan karena pasti ada nilainya ya. Jadi silahkan kuisnya dikerjakan dengan baik. Besok saat pertemuan kita akan bahas materinya seperti itu. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian terima dengan baik. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.